Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ini saya campur bahasanya Pak Rizal. Bahasa ini. Ya, pertama-tama kita mari mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir di tempat yang sangat baik ini. Luar biasa ini Pak Rizal. Belum tentu DPD-DPD punya kantor seperti Pak Rizal ini. Ini luar biasa. Saya sudah banyak berkunjung ke beberapa daerah baik di Aceh maupun di luar Aceh. Banyak yang masih numpang kantornya. Tapi kita alhamdulillah dengan usaha yang dilakukan oleh Pak Rizal dan kawan-kawan semua di sini sehingga kita bisa punya kantor dan di jalan yang sangat strategis saya kira. Itu yang pertama. Yang kedua, mari senantiasa kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga cita-cita dan perjuangan dari reformasi. Nah, ini ada sejarahnya ini. Kenapa Partai Umat ini kembali didirikan oleh Pak Amin Rais sebagai tokoh reformasi nasional. Itu tidak terbantahkan. Pak Amin mendirikan kembali Partai Umat itu adalah sebagai sebuah jawaban atau katakanlah itu merupakan antitesa kalau bahasa teorinya terhadap kinerja partai sebelumnya yang didirikan oleh Pak Amin. Ini saya nggak boleh sebut nama, nanti delik aduan. Ya. Tahu kan partai sebelumnya kan? Ya. Antitesa artinya apa? Ada yang keliru di sana. Yang partai sebelumnya ini itu tidak lagi searah atau sejalan dengan cita-cita reformasi dengan cita-cita pendirian partai tersebut pada tanggal 23 Agustus 1998. Klimaksnya atau puncaknya ini saya ceritakan sedikit kronologis kenapa Partai Umat ini ada. Biar kita kalau kita sudah tahu kita mencintainya kan begitu. Singkat cerita Pak Amin akhirnya pulang dari Kendari mendirikan partai yang sekarang kita bergabung di sini adalah Partai Umat. Saya sendiri, nah ini saya sebut namanya. Saya sendiri periode 2010-2015 ketika Hatta Rajasa Ketua Umum Partai Amanat Nasional, saya salah satu wakil sekjen. Jadi bukan orang baru juga di partai yang didirikan oleh Pak Amin sebelumnya. Nah, ketika Pak Amin mendirikan Partai Umat, saya juga tidak buru-buru pindah ke Partai Umat. Tetapi saya melihat Pak Amin begitu serius dan Pak Amin menegaskan kembali bahwa partai kita ini tidak abu-abu seperti partai sebelumnya. Artinya format yang dibangun itu adalah betul-betul format yang akan memperjuangkan nilai-nilai keumatan. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Dari situlah lahir sebuah semboyan ataupun tagline lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Bapak, Ibu, dalam semua aspek kehidupan kita. Nah, ini juga kita perlu sampaikan kepada masyarakat, kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin mereka merasakan tapi tidak menyadari. Terlalu banyak untuk kita jelaskan begitu banyaknya kezaliman. Nah, disinilah Partai Umat ingin menegakkan keadilan itu. Tidak boleh lagi terjadi kezaliman dalam semua aspek. Kita berikhtiar, kita berusaha. Atas dasar itulah maka Pak Amin dengan penuh kesadaran mengajak kawan-kawan sebahagian yang ada di partai terdahulu untuk mendirikan Partai Umat. Hari ini Partai Umat kita telah melewati beberapa tahap yang sangat-sangat rumit dan sangat-sangat sulit. Sebagaimana tadi Ketua DPD Pak Rizal telah menyampaikan, masa-masa verifikasi faktual itu adalah masa-masa yang sangat-sangat rumit yang kita hadapi.
setelah masa verifikasi faktual kita mengalami sebuah proses, kita mendapat legitimasi atau tidak di KPU. Itu juga sebuah proses yang luar biasa. Hari ini kita akan menghadapi lagi sebuah masa, ya, sebuah proses, apakah kita bisa lolos electoral parlemen threshold atau tidak. Nah, Bapak Ibu, Partai Umat ini untuk bisa eksis, dia terwakili di parlemen atau di DPR, dia harus 4% tembus kuota kursi di DPR RI. 4% ini setara dengan 24 kursi atau 6.400.000 suara. Mana yang terpenuhi? Katakanlah 6.400.000 suara tapi kursinya 20. Jadi itu barang. Gitu. 23 kursi tapi nggak mencapai 6.400.000. Gagal itu barang. Gitu. Artinya apa? Setiap suara untuk nasional itu akan sangat berkurang walaupun dia tidak mendapatkan kursinya di dapil. Gitu. Misal nih, katakanlah di Bali yang mungkin Partai Umat sangat sedikit. Mungkin kursi DPR RI tidak akan diperoleh di Bali. Kemungkinan ya. Kalau kita melihat secara historis ya. Tidak mungkin dapat di sana. Atau di Nusa Tenggara Timur. Itu mungkin agak berat untuk Partai Umat dapat kursi. Tetapi suara yang dihasilkan di sana, walaupun 10 suara, itu akan membantu untuk pemenuhan 6.400.000 tadi. Jadi berarti suara itu tidak punya nilai. Nah itulah dia, makanya kenapa kita harus bekerja keras, berjuang untuk memenuhi kuota itu. Nah ini penting. Kenapa penting? Agar Partai Umat ini, kalau istilah Pak Amin itu, ya, Pak Amin itu menyebutnya dengan game changer. Gitu. Game changer itu artinya adalah kita tidak hanya memposisikan diri di DPR pada semua jenjang mulai dari kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI hanya sebagai pekerja legislatif yang tugasnya melakukan legislasi, membuat undang-undang, melakukan kontrol terhadap kebijakan penguasa atau pemerintah, dan mengawasi dan membuat anggaran. Tidak hanya itu. Yang dimaksud dengan game changer yang dikatakan oleh Pak Amin itu adalah bagaimana kita menentukan arah perjuangan, menentukan arah permainan yang ada. Mau dibawa kemana bangsa ini? Mau diapakan ini produk? Kita harus bisa menentukan arah. Jadi tidak hanya ikut-ikutan. Nah, inilah yang menjadi diskusi penting dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Sehingga pada Rakernas kurang lebih 10 bulan yang lalu di Asrama Haji Pondok Gede, yang Pak Rizal ikut di sana, itu diputuskan bahwa Anies Baswedan sebagai calon presiden. Waktu itu belum ada Caimin. Nah, ketika sudah bergabung Caimin, dikukuhkan kembali bahwa Partai Umat tetap mendukung Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat semuanya, ini menjadi penting agar masyarakat tahu bahwa tadi disampaikan oleh Pak Rizal, saya kira tepat sekali. Ketika seorang Anies Rashid Baswedan menjadi presiden, manakala dukungan di parlemen itu tidak mencapai 50% plus, maka dia tidak nyaman di dalam membuat kebijakan. Karena apa? Anggarannya ada di sana. Gitu. Keputusannya ada di sana, ketok palu. Nah, ini yang harus kita sosialisasikan. Jadi jangan mereka tidak mendukung partai-partai yang akan mendukung Pak Anies. Ini keliru. Pak Anies sendiri selalu bilang, saya kira sudah viral, bahwa kalau memberikan dukungan terhadap Anies, maka berikanlah dukungan terhadap partai-partai yang mendukung. Kita Partai Umat adalah satu-satunya partai non parlemen, ya, yang mendukung Pak Anies, dan insya Allah akan ada perwakilan kita di DPR RI. Nah, secara hitung-hitungan kasar, ya, 3 partai
parlemen pendukung Pak Anies, PKB, PKS, dan Nasdem, mereka, ini hitungan kasar, secara nasional 3 partai ini bisa memperoleh sekitar 200 kursi. 200 lah, secara nasional. Sementara Pak Anies butuh 300 kursi. Bagaimana caranya? Nah, Anies besok yang akan menggagas perubahan dalam semua aspek kehidupan kita, dia butuh dukungan itu. Maka menjadi penting partai-partai pendukung itu menjadi kuat. Nah, Partai Umat lahir, Partai Umat hadir untuk memperkuat basis Pak Anies ini. Nah, itu seperti itu saudaraku sekalian. Jadi ini sebagai sebuah nanti kita mungkin kalau ada dialog, ada pertanyaan kita diskusikan, kita sharing. Nah, Partai Umat telah menentukan 34 dapil utama se-Indonesia dari 88 dapil nasional. Aceh 1 dan Aceh 2 masuk di dalam 34 dapil yang menjadi prioritas bagi DPP untuk memperoleh kursi. Ini saya himbau nih kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kita minta kepada mereka itu adalah kalau mereka tidak memilih orangnya, pilih partai. Selesai. Pilih partai saja. Kadang-kadang di kampung ini susah dia. Siapa ini, nomor berapa dan sebagainya. Udah, jangan bingung-bingung, pilih partai. Karena kita butuh suara partai. Tidak, saya juga di sini mengatakan tidak harus pilih saya. Gitu loh. Boleh pilih nomor 2, boleh pilih nomor 3, boleh pilih nomor 4. Yang penting adalah caleg Partai Umat. Mau pilih nomor berapa, tidak ada masalah. Ini kita berjuang bersama-sama. Siapapun duduk, tidak ada masalah. Yang penting aspirasi kita ke depan itu bisa tersalurkan. Aspirasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu bisa tersalurkan. Ya. Kalaulah ada nanti dari Dapil 2 Aceh menempatkan orang-orangnya baik di kabupaten kota, ya, di provinsi dan di DPR RI, banyak hal yang bisa kita lakukan. Ini yang perlu dicatat. Banyak. Jangan lihat hari ini. Jangan lihat hari ini. Kita lihat ke depan. Kita visi ke depan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, boleh tidak duduk di DPR. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu kenal dengan anggota DPR. Nah, hai gampung pu jut ne pegahaba. Jut ne lapor. Nah, ketidakadilan, nah penzaliman, nah berbagai macam hal, napat ne pegahaba. Itu yang paling penting. Apalagi kalau ada DPR RI. Lebih mantap loh. Tidak harus saya, Pak. Tidak harus. Tidak harus. Siapapun dia. Itu 6 orang itu adalah yang terbaik yang sudah dipilih oleh DPP. Silahkan. Silahkan. Tidak ada masalah. Oh ragu. Pilih partai sebagai sumbangan kita untuk memperkuat 6.400.000 tadi. Itu saja. Ini kita berjuang. Ingin menegakkan betul-betul keadilan. Serius. Pak Amin itu serius. Dan Pak Anies juga sangat serius. Beliau telah membuktikan kinerjanya selama menjadi gubernur di Jakarta. Sangat spektakuler. Luar biasa. Jakarta itu dirubah 180 derajat ke arah yang lebih positif oleh yang namanya Anies Baswedan. Wajib kita rasanya memilih dia sebagai pemimpin kita. Kalau ada yang baik, kenapa yang kita pilih yang tidak baik? Kan begitu saja. Nah, oleh karena itu, mari saya selalu ingin menghimbau, mari kita sama-sama untuk berjuang. Dana aspirasi nanti begitu banyak. Dana reses kalau DPR RI itu lumayan juga banyak. Usulan-usulan per kelompok, per kecamatan, per desa, per kabupaten bisa diusulkan. Bapak-bapak, ibu-ibulah yang menjadi koordinator-koordinator nantinya untuk menyampaikan kepada anggota-anggota dewan yang terpilih. Dan anggota dewan yang terpilih itu harus wajib untuk menjalankan aspirasi itu sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang dia miliki. Jadi tidak ada yang rugi. Bapak-bapak datang ke sini, meluangkan waktu, menghabiskan tenaga, menguras pikiran, tidak rugi.
saya garansi tidak ada rugi. Percayalah, banyak hal nanti bisa dilakukan. Dan kita insya Allah Partai Umat ini siapapun yang duduk akan dikontrol betul untuk menegakkan keadilan tadi. Untuk melawan kezaliman. Ini sudah menjadi komitmen dari Dewan Pimpinan Pusat. Itu yang ingin saya sampaikan kurang lebih. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Ketua DPD Pak Rizal. Lebih dan kurang, lung lake mohon maaf yang berayut-rayut hat. Mungkin agak suara saya agak sedikit keras dan sebagainya, tapi itulah saya ingin menggugah saja, ingin menggugah semangat kita untuk kita sama-sama kita perbaiki nanggro katanya, insyaallah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.